GBT.EK. Selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya pada hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami juga mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan pendalaman firman Tuhan dalam ibadah Doa Fis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat EK untuk mendukung akun media sosial GBT.EK dengan cara mengikuti like Instagram GBT.EK dan subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan dalam beribadah, kami mohon jemaat EK yang membawa handphone untuk mematikan dan memposisikan handphonenya dalam keadaan mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Boleh lambaikan tangannya yang mau memuji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Kudus. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan Yesus Kristus yang baik ke dalam hadirat-Mu. Kami mau datang Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Engkau. Dengarkanlah seruan kami, persiapkan setiap pribadi kami untuk datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita arahkan hati kita. Kita angkat tangan kita kepadanya. Mari kita datang menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat hati kita dan tangan kita kepada Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
datang menyembah Dia. Mari kita datang menyembah Dia. Kita memanggil namanya. Biar manis Tuhan dengar setiap dengar penyembahan kita. Kita bersuka karena ada Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita angkat suara kita. Kita datang menyembah Dia. Biar Dia manis. Biar Dia dengarkan manis suara setiap kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ku bersuka Yesus karena ada Engkau di sini. Hadirlah Tuhan di setiap pribadi kami. Jamah setiap hati kami. Campur tanganlah Tuhan. Biar kami datang memuji dan menyembah Engkau. Dengarkanlah seruan kami Yesus. Kami datang Yesus memuliakan nama-Mu. Engkau satu-satunya kami sembah. Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Oh Yesus. Yesus. Oh sana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami mau datang lagi Tuhan, lebih-lebih lagi kepadamu. Dengarkanlah seruan kami Yesus. Berkati kami Tuhan. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Yang mau sukacita surga, boleh lambaikan lagi sekali lagi tangannya. Amin. Mari rasakan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelima. Sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelima. Sama-sama angkat tangannya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sekali lagi, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yang mau terima sukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bersama-sama. Angkat haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Mari bernyanyi menari kepada-Nya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku
setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita bersama-sama menari, bergembira dan bergoyang kepadanya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau selayan dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saya mau jemaat angkat tangannya tinggi-tinggi. Nanti sambil ikuti gerakannya ke kanan, kiri, dan ke depan sambil bergoyang. 2, 4. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira Sama-sama ke kanan dan kiri. Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekali lagi, kurang semangat. Sama-sama angkat tangannya tinggi-tinggi. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri depan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Dia memberikan nyawanya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dia membuktikan begitu besar cintanya. Dia satu-satunya jawaban, dia satu-satunya tempat kita berharap. Dia tidak akan goyah. Dia tidak akan goyah karena kita selalu berjalan bersamanya. Kita tidak akan goyah berjalan bersamanya. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cintaku padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang
ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian dan penyembahan kita kepadanya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, ku sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kepada yang membawa firman Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Sungguh ini pengakuan iman kami Tuhan. Sungguh ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu bahwa hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Tuhan tempat jawaban kami. Kami percaya tangan kasih-Mu selalu menyertai kami. Apapun musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami orang-orang yang seringkali mengecewakan hati-Mu. Kami orang-orang yang seringkali mendukakan hati-Mu. Tetapi hanya oleh karena anugerah-Mu, Engkau terus mencintai kami. Engkau terus menyayangi kami. Engkau terus memelihara hidup kami. Engkau terus menuntun langkah hidup kami. Sebab itu sungguh Tuhan, di dalam Engkau, bersama Engkau, kami tidak akan pernah goyah. Apapun musim hidup kami, kami maju bersama dengan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu saat ini berfirmanlah di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah kami semua boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami.
Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dialah sumber jawaban hidup kita. Apapun musim hidup kita, Dialah satu-satunya tempat pengharapan kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang boleh memberi saya kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kesuksesan hidup. Boleh sama-sama katakan kesuksesan hidup, 1, 2, 3. Kesuksesan hidup. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ke-22. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukannya, untuk menghormati firman Tuhan, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya membaca ayat 14, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat 15. Demikian selanjutnya berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-21. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 21 kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai kesuksesan hidup ini, saya teringat begitu ya. Saya memiliki seorang teman dan seorang lagi teman, ini menarik. Mengapa? Karena mereka berdua ini lahir di tahun yang sama. Tentu orang tuanya semua senang, begitu ya, keluarganya semua senang, orang-orang di sekitarnya semua senang. Wah, selamat ya punya anak, begitu ya. Mereka lulus kuliah di tahun yang sama. Bahkan lalu setelah lulus kuliah di tahun yang sama, mereka kemudian menikah di tahun yang sama. Wah, semua orang senang begitu ya. Wah, lulus kuliah diberi selamat, happy, senang, berbahagia begitu ya. Lalu menikah semua happy, senang, berbahagia, selamat begitu ya. Dan tahun ini mereka berdua memiliki anak
di tahun yang sama, begitu ya. Semua happy, senang dan berbahagia. Unik sekali begitu ya, sampai saya tuh kalau bergurau dengan mereka, sudahlah anaknya yang satu laki, yang satu perempuan, dijodohkan aja lah dari kecil begitu ya. Sudah orang tuanya lahir di tahun yang sama gitu ya, menikah di tahun yang sama, punya anak tahun yang sama begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi bukankah itu yang seringkali terjadi di antara kita? Ketika kita melihat ada seseorang yang punya anak, kita melihat itu sebagai sebuah kesuksesan hidup dan kita merayakan itu. Ketika ada orang yang lulus kuliah, kita menganggap itu sebagai sebuah kesuksesan dan lalu kita memberikan selamat dan kita merayakan itu. Ketika lalu mereka ada orang di sekitar kita yang menikah, itulah pencapaian hidup dan itulah kesuksesan hidup dan kita memberi selamat. Sampai lalu punya anak dan punya cucu dan adanya berbagai pencapaian lainnya. Lalu kita memberi selamat, kita merayakannya dan kita memandangnya sebagai kesuksesan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan jangan-jangan juga sebagian besar dari kita akan pada umumnya mengatakan bahwa kesuksesan hidup berbicara mengenai bagaimana ketika kita punya toko yang baru, omset kita naik, gaji kita naik, lalu bahkan kita naik pangkat, lalu bahkan kita kemudian dalam keadaan yang kaya raya, kita berhasil sekolah, bahkan mungkin yang tidak sempat sekolah sekalipun lalu bisa menjalankan bisnisnya sampai berhasil, lalu mengatakan inilah kesuksesan ya, karena bahkan sekalipun aku tidak sekolah tetapi aku bisa berhasil jadi orang begitu ya. Tetapi pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari ketika lalu keadaan kita toko sepi, langganan pergi ke toko, ke pesaing yang lain, kita tidak bisa buka usaha yang baru, tidak bisa buka cabang yang baru. Lalu bagaimana jika kita mengalami kesusahan dalam studi atau kita kesusahan dalam bahkan mencari pasangan hidup. Lalu kita mungkin berkata, wah inilah kegagalan hidup. Nah pertanyaannya lalu sebenarnya apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai kesuksesan hidup itu? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu pertanyaan yang paling penting yang perlu kita renungkan saat ini adalah bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan yang menurut firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan menurut firman Tuhan ini? Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin saya bagikan kepada kita adalah kita perlu memperhatikan keadaan kita. Boleh sama-sama katakan perhatikan keadaan kita. 1, 2, 3. Perhatikan keadaan kita. Nah apa maksudnya kita perlu memperhatikan keadaan kita ini? Mari kita lihat ayat 14 dari Wahyu 3 yang telah kita baca tadi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di situ dibuka dengan pernyataan seperti ini. Dan tuliskanlah, Tuhan Yesus berkata ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Artinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang akan kusampaikan ini memang sesuatu yang benar adanya. Dia adalah saksi yang setia dan benar, yang artinya memang dia secara setia ini mendampingi terus jemaat Laodikia ini. Dan apa yang dia saksikan inilah sesuatu yang benar. Nah apa sebetulnya yang mau disaksikan oleh Tuhan Yesus? Mari kita akan lihat. Dan bahkan dikatakan itulah dia permulaan dari ciptaan Allah, yang berarti bahwa memang kepadanya semua penciptaan yang ada itu bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin mengatakan kepada seluruh jemaat Laodikia, fahamilah bahwa tidak ada ciptaan yang bisa lepas dari Tuhan Yesus. Semua ciptaan itu harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu ayat 15 itu menarik, baru pembuka ya. Nah, pembukanya lalu dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Apa menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena ternyata dari ke-7 jemaat, 6 jemaat lainnya itu ada pujian. Ini di Wahyu ini kan ada 7 jemaat ya. 6 jemaat yang lainnya diberi pujian. Hanya yang terakhir, yang ke-7 Laodikia, tidak ada pujian apa-apa, begitu disapa langsung ditegur keras. Nah, menariknya lagi apa? Kita, media mungkin boleh tolong bantu, kita buka sebentar Kolose 2 ayat yang pertama. Kolose 2 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, karena aku mau, Paulus berkata, aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Betapa beratnya perjuangan yang sudah Paulus lakukan untuk jemaat Kolose. Dan untuk mereka yang di Laodikia,
dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Jadi kepada jemaat Laodikia, kepada jemaat Kolose, itu Paulus berkata, aku tuh sudah berjuang dengan sangat berat loh kepada kalian semua ini. Itu Kolose 2 ayat pertama. Tapi kita akan lihat sekarang Kolose 4 ayat 13. Kolose 4 ayat 13. Paulus berkata seperti ini, ya. Paulus berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia. Tentang siapa? Tentang Epafras. Bahwa Epafras itu sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Jadi ternyata bukan hanya Paulus yang berjuang keras untuk jemaat Laodikia ini, bahkan Epafras itu sangat bersusah payah untuk jemaat Kolose dan juga untuk jemaat Laodikia yang sedang kita baca di dalam kitab Wahyu ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti kita akan melihat ya ada hubungan antara Kolose, Laodikia dan Hierapolis ini. Nah dan kemudian kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kolose 4 tadi ini juga ayat yang ke-16. Kolose 4 ayat yang ke-16. Kolose 4 ayat 16 itu dikatakan, dan bila mana surat ini, surat Kolose ini sudah dibacakan, telah dibacakan di antara kamu, di antara jemaat Kolose, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Jadi artinya bahkan surat Kolose yang diterima oleh jemaat Kolose itu juga dibacakan bagi jemaat Laodikia. Nah kembali kita melihat Wahyu pasal yang ke-3 tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat ayat yang ke-15 tadi. Menarik ya, Paulus berjuang sangat hebat. Epafras berjuang sangat hebat. Surat yang sama yang dibacakan kepada jemaat Kolose dibacakan kepada jemaat Laodikia. Tetapi kepada jemaat Laodikia ini langsung ditegur dengan sangat keras, tidak ada pujian sama sekali. Kita bisa melihat betapa mengenaskannya begitu ya jemaat Laodikia ini. Lalu mungkin sebagian dari kita mulai bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi di antara jemaat Laodikia ini? Ada apa sih kok sampai sebegitunya langsung ditegur keras oleh Tuhan Yesus? Padahal sudah ada Paulus, sudah ada Epafras, surat yang sama Kolose dibacakan, lah kok tetap ditegur dengan sangat keras? Ini kenapa begitu? Mungkin kita sebagian besar dari kita mempertanyakan hal itu. Nah kita akan lihat di ayat yang ke-16 sekarang, Wahyu 3 ayat 16. Masalahnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, kita lalu mungkin bertanya, tunggu dulu, Tuhan Yesus bukannya Tuhan yang maha kasih? Bukankah dia Tuhan yang maha pemurah? Bukankah dia sangat mengasihi umatnya? Kenapa ini kok sampai mau dimuntahkan oleh Tuhan Yesus? Kenapa kok sampai begitu keras? Lalu di situ kita melihat di situ karena dikatakan jangan kau suam-suam, karena kau suam-suam kuku tidak dingin atau panas. Siapa menurut Bapak Ibu Saudara-saudari yang berpendapat dingin itu lebih baik? Boleh angkat tangan? Siapa menurut Bapak Ibu Saudara-saudari yang panas itu lebih baik? Boleh angkat tangan? Siapa yang dari tadi tidak angkat tangan? Boleh angkat tangan? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, betul ya, baik dingin ataupun panas sebetulnya ini tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Ini dalam konotasi yang positif semua begitu. Mengapa? Karena sebetulnya dalam kota Laodikia ini tidak memiliki sumber air sendiri, air dingin atau air panas. Dari Kolose yang tadi kita baca, itulah mengalir air dingin ke kota Laodikia. Dari Hierapolis ini mengalir air panas itu. Sehingga sampai di yang namanya Laodikia itu, di kota Laodikia itu, disitulah lalu yang namanya air itu menjadi hangat. Enggak dingin, enggak panas. Dan di sini Tuhan Yesus ingin menegur, ya sudahlah kalau memang air di kotamu hangat, ya biarkan itu air di kotamu saja. Jangan lalu kerohanianmu ikut-ikut suam-suam kuku, ikut-ikut hangat, enggak dingin, enggak panas seperti air di kotamu itu. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kesuam-suaman kuku ini kok sampai Allah cuma suam-suam kuku gitu aja loh Tuhan. Kenapa sih kok harus sampai dimuntahkan oleh Tuhan, kok sampai keras sekali peringatan Tuhan ini? Ada apa sebetulnya? Nah, karena kita lihat ayat yang ke-17. Wahyu 3 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan karena engkau berkata.
Jadi karena kesuam-suaman kuku itu, yang namanya jemaat Laodikia ini berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Kita lihat di sini pengulangannya, aku. Semua pencapaian yang bisa terjadi, semua kebisaan yang bisa mereka capai, semua hanya diakui berdasarkan aku. Kalau kaya itu karena aku, kalau sukses itu karena aku, kalau berhasil itu karena aku. Dan bahkan mereka mengatakan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan nanti kita akan melihat ternyata ketika mereka berkata aku tidak kekurangan apa-apa, di saat yang bersamaan mereka juga berkata aku tidak butuh siapa-siapa, bahkan termasuk Yesus sekalipun. Ya, meskipun kami adalah jemaat Yesus Kristus Tuhan, tetapi Yesus sekalipun kami tidak butuh Yesus. Karena semua yang kami bisa capai itu usaha kami, itu kebisaan kami, itu usaha kami, bukan karena Yesus. Kami tidak kekurangan apa-apa dan kami tidak perlu Yesus untuk membantu hidup kami lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Ketika kita bisa studi sampai selesai, ketika kita bisa masuk pekerjaan, mendapatkan penghasilan, ketika kita bisa membuka cabang dari toko kita, ketika kita bisa membesarkan anak kita sampai jadi orang, bahkan bagi kita yang tidak sempat studi tapi kita bahkan berhasil dengan segala usaha kita, adakah kita mengaku itu semua dari Tuhan? Atau jangan-jangan sebetulnya kita mengakui bahwa itu semua hasil karyaku? Jangan-jangan kita mungkin betul setiap minggu kita beribadah, bahkan di luar hari Minggu pun, di tengah minggu pun kita ikut beribadah. Kita mengatakan kita Kristen, bahkan kita ikut pelayanan, kita menjadi pengurus gereja. Kita mengatakan kami jemaat Tuhan, bahkan kami pelayan Tuhan, bahkan kami pengurus gereja Tuhan. Tetapi ternyata di balik itu semua kesuksesan, semua pencapaian yang bisa kita capai, kita berkata, itu aku. Semua hasil usahaku. Aku gak perlu Tuhan. Semua bisa kulakukan dengan kekuatanku sendiri. Dan karena jemaat Laodikia berkata seperti itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata, dan karena engkau tidak tahu. Jadi kalau sampai jemaat Laodikia berkata seperti itu karena mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena sebenarnya yang sedang terjadi, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya engkau itu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. 3 kali jemaat Laodikia membanggakan diri di hadapan Tuhan. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Oh ya, Tuhan Yesus berkata, kamu 3 kali membanggakan dirimu, aku 5 kali menegur kamu dengan teguran yang keras. Engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus untuk mencelikkan mata jemaat Laodikia ini dan untuk mencelikkan mata kita semua saat ini. Ayat 18, Tuhan Yesus berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu bisnis usaha yang berhasil dari kota Laodikia ini adalah industri perbankan. Mereka punya bank itu kaya sekali, membuat kota ini menjadi begitu kaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, sekalipun kau punya bank, usaha bank itu begitu membuat kau kaya, sesungguhnya di hadapanku engkau tetap miskin. Mau kaya yang sesungguhnya? Belilah emas daripadaku. Inilah emas yang murni. Emas yang kamu punya enggak murni. Emas yang ada padaku, itulah yang murni. Artinya, kembalilah kepadaku.
jemaatku. Bahkan dikatakan lalu, agar kau membeli emas daripadaku, kemudian dikatakan dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Salah satu usaha yang berhasil juga di kota Laodikia yang membuat mereka berkata kami kaya, itu adalah mereka punya usaha kain, dan kainnya itu adalah kain wool, dan kain woolnya ini kain wool berwarna hitam. Dan itu menjadi kebanggaan mereka mengatakan kami kaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu bangga dengan kain wool hitammu itu, sesungguhnya engkau masih telanjang di hadapanku. Belilah kain putih itu di hadapanku. Artinya kembalilah kepadaku, jemaatku. Tetap engkau memerlukan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kemudian dikatakan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, salah satu juga keberhasilan dari kota Laodikia ini adalah mereka terkenal dengan sekolah kedokterannya, khususnya kedokteran mata, yang punya salep khusus yang bisa menyembuhkan mata, penyakit-penyakit mata secara umum yang terjadi pada timur dekat kuno pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, oh ya, engkau merasa berhasil dengan kedokteranmu? Sesungguhnya di hadapanku engkau masih buta. Mau yang bisa melihat benar, belilah daripadaku minyak untuk melumas matamu itu, supaya engkau sesungguhnya dapat melihat. Kembalilah kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata jemaat Laodikia ini telah menjadi Kristen tanpa Kristus. Mereka menjadi Kristen tanpa Kristus. Menarik ya. Kristen kok tanpa Kristus? Mereka sudah percaya Kristus, mereka sudah jadi jemaat Tuhan. Teguran ini, ingat, ini bukan bagi orang yang bukan Kristen, bukan. Ini bagi orang Kristen, bagi jemaat Tuhan, ya bagi orang Kristen, tapi mereka mau membuang Kristus dari hidup mereka. Bahkan masalahnya itu terjadi tanpa sadar, tanpa disadari oleh jemaat Laodikia. Mereka telah membuang Kristus dari hadapan mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Bagaimana dengan keadaan kita? Kita mungkin menjadi Kristen, kita mungkin menjadi anak Tuhan, kita mungkin boleh ke gereja melayani, menjadi pengurus gereja, tetapi pertanyaannya, mari kita lihat keadaan kita. Apakah Kristus masih sungguh-sungguh ada di dalam diri kita? Atau justru sebaliknya kita berkata, semua pencapaian yang bisa aku lakukan, itu hanya hasil usahaku. Tanpa Kristus, maka kita secara praktis, kita mempraktekkan kehidupan Kristen tanpa Kristus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita memeriksa hati kita, mari kita melihat kehidupan kita, mari kita memperhatikan keadaan kita. Dan di ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan, kalau aku begitu keras menghajar, menegur engkau, itu bukan untuk menjatuhkan engkau, tetapi justru karena aku mengasihimu, aku ingin hatimu merelakannya, dan engkau bertobat, engkau kembali kepadaku. Sebab itu saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari lihat keadaan kita. Jangan-jangan teguran yang begitu keras yang Tuhan sedang tujukan kepada jemaat Laodikia itu juga sedang Tuhan tujukan kepada kita. Jangan-jangan Tuhan sedang menegur dengan keras kita semua. Jangan-jangan Tuhan sedang menghajar kita semua. Masalahnya adalah, maukah kita merelakan hati kita, dan maukah kita bertobat? Maukah kita memperhatikan keadaan kita dan kita kembali kepadanya? Mengapa? Karena teguran dan hajaran keras yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk membuli kita, bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk membuang kita, tetapi karena Dia ingin mengasihi kita dan Dia ingin kita kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat begitu ya, pada waktu saya tinggal di kota Jember pada waktu itu ya.
Pada waktu saya masih kecil, saya teringat bagaimana tetangga di sebelah saya itu seorang yang begitu kaya, begitu kaya. Kalau rumah saya itu satu blok begini saja ya, satu ada. Itu tetangga saya tuh rumahnya dari depan sampai belakang, jadi putar jalan situ sampai putar jalan berikutnya ke balik, arah baliknya itu lawan arahnya. Itu rumahnya dia semua begitu ya. Wah, begitu kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi mereka bukan seorang Kristen. Oleh orang tua saya diajak begitu ya tiap minggu, ayo ke gereja, ya ayo kenal Yesus, ayo begitu ya terima Tuhan Yesus, diajak begitu. Dan akhirnya mereka sekeluarga ini mau terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Dan menariknya setelah sekian tahun begitu ya, bahkan kami terus pindah ke Kota Malang. Pada waktu kami ketemu itu mereka tuh bilang sama orang tua saya begitu ya, puji Tuhan loh, untung loh saya tuh dikenalkan sama Tuhan Yesus. Sungguh loh, kalau nggak ada Tuhan Yesus aku nih bukan siapa-siapa. Ya, Tuhan Yesus itu yang membuat aku menjadi sesuatunya karena Tuhan Yesus ya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus sungguh bukan siapa-siapa. Padahal dia orang yang begitu kaya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, menariknya adalah itu orang bukan Kristen, menjadi anak Tuhan, dan setelah menjalani kehidupan kekristenannya, dalam segala kekayaannya pun dia tetap mengakui tanpa Yesus dia bukan siapa-siapa. Pertanyaannya adalah bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Setelah kita menjalani kehidupan kekristenan kita selama ini, adakah sungguh kita mau mengakui Tuhan Yesus, tanpa Engkau sungguh aku bukan siapa-siapa. Ampunilah aku kalau aku terus ternyata meskipun aku sudah terima Yesus Kristus Tuhan, aku justru mengacuhkan Tuhan Yesus, aku membanggakan diriku sendiri, aku membuang Tuhan Yesus, dan aku mengutamakan egoku sendiri, dan semua pencapaian hanya kuakui itu semua karena aku. Karena sungguh kesuksesan yang sejati hanya kita bisa capai ketika kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin saya bagikan kepada kita adalah bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan yang sejati yang firman Tuhan ajarkan ini. Bukan saja kita perlu memperhatikan keadaan kita, tetapi juga yang kedua, perhatikanlah anugerah Allah. Boleh sama-sama katakan perhatikan anugerah Allah. 1, 2, 3. Perhatikan anugerah Allah. Mari kita memperhatikan lalu apa yang anugerah Allah yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada jemaat itu dan kepada kita semua saat ini. Di dalam ayat yang ke-20, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, lihat, kata Tuhan Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata sungguh kesuam-suaman kuku yang dilakukan oleh jemaat Laodikia itu seolah-olah membuat Tuhan Yesus itu secara dramatis memposisikan diri di Tuhan Yesus itu ada di luar dari pintu hati jemaat Laodikia itu. Nah, mari kita lihat, jangan-jangan kita juga sedang memposisikan Tuhan Yesus ada di luar pintu hati kita. Dan Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Dan Tuhan Yesus rindukan semoga kita mendengar suara ketukan itu dan kita mau membukakan pintu hatinya. Dan yang menarik, lalu Tuhan Yesus berkata, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang diajak makan semeja, makan bersama-sama, itu bukan orang asing, tetapi orang yang memang punya relasi yang begitu dekat, begitu intim, begitu akrab. Yang artinya apa? Tuhan Yesus berkata, hai anakku, kita dulu bersama-sama memiliki hubungan yang begitu dekat dan intim. Engkau telah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Engkau adalah jemaatku.
Tetapi sekarang Engkau membuang aku keluar dari pintu hatimu. Dan aku mengetuk-ngetuk pintu hatimu. Aku berharap Engkau mendengar ketukan itu. Dan Engkau mau membukakan pintumu. Dan mari kita makan kembali bersama-sama. Mari kita kembali memiliki relasi yang dipulihkan. Yang kembali relasi itu dipulihkan. Kembali intim, kembali akrab, kembali dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sungguh ketika kita membuang Tuhan Yesus dari pintu hati kita, respons yang wajar yang seharusnya bisa Tuhan Yesus lakukan adalah Dia memuntahkan kita. Respons yang wajar yang seharusnya bisa Dia lakukan adalah Dia memuntahkan kita. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan bukan memuntahkan kita. Dia justru mengetuk pintu hati kita. Dan jangan-jangan saat ini, detik ini, sekarang ini, Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Dan Tuhan Yesus justru berharap, aku bukan memuntahkan kamu, tetapi aku justru berharap engkau mendengar suara ketukan pintu itu, dan engkau mau membukakan pintu itu, dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus kembali dipulihkan, kembali dipulihkan, kembali dipulihkan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Biarlah kita memiliki relasi yang kembali dipulihkan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena sungguh Dia mengasihi kita. Dan di dalam ayat 21 di situ dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita didudukkan bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya. Boleh media tolong bantu buka sejenak Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Yang artinya ini semua akan digenapi di dalam Wahyu 3 tadi yang kita baca di dalam ayat yang ke-21. Kapan itu semua terjadi? Yaitu ketika kerajaan 1000 tahun itu tiba, kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Yang artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudari? Tuhan Yesus sedang ingin menyampaikan kepada setiap kita, hai anakku, aku sudah menebus engkau, aku sudah menggantikan posisimu, aku sudah menjadikan engkau anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Aku telah menjadikan engkau ahli waris kerajaan surga. Dan itulah yang akan kita peringati dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus sebentar lagi. Tetapi ternyata dalam perjalanan engkau telah membuang aku, engkau telah mengeluarkan aku dari pintu hatimu. Yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, aku ingin masuk kembali. Dan ketika kita punya relasi yang dipulihkan, aku ingin menuntaskan, menggenapi karya keselamatanku. Bukan saja pada waktu itu, tetapi sampai akhirnya nanti kita bersama-sama memerintah dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Yang artinya Yesus sungguh ingin menggenapi karya keselamatannya dalam hidup kita. Bukan saja pada waktu yang lalu, tetapi sampai nanti akan akhirnya semua itu terjadi. Kita bersama-sama dengan Kristus, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Yang bersuka cita untuk anugerah Tuhan, boleh kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Inilah kasih Kristus, inilah cintanya Kristus, inilah anugerahnya Kristus yang akan kita peringati dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini. Bahwa sungguh yang seharusnya Dia bisa memuntahkan kita begitu saja, bukan itu yang Dia lakukan.
Dia justru mengetuk pintu hati kita. Dan dia ingin masuk ke dalam hati kita, makan bersama-sama dengan kita. Dan ia ingin menggenapkan karya keselamatan itu sampai pada akhirnya kelak. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan di dalam ayat yang ke-22 dari Wahyu 3 ini dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya, maukah kita merespons firman Tuhan ini? Maukah kita mendengar, kita semua yang bertelinga, maukah kita mendengar pesan firman Tuhan ini? Agar kita tidak menjadi Kristen tanpa Kristus. Tetapi juga yang penting adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata di dalam Tuhan kesuksesan hidup itu bukan tentang memiliki apa, tetapi mengenai memiliki siapa. Kesuksesan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari bukan berbicara mengenai apa yang aku punya, tetapi kesuksesan hidup berbicara mengenai siapa yang aku punya. Kesuksesan hidup tidak berbicara mengenai apa yang aku punya. Punya harta yang banyak, punya toko yang banyak, punya gelar yang banyak. Ya, kita bersyukur bahwa kalau semuanya itu terjadi, itu karena anugerah Tuhan, itu karena tuntunan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kesuksesan yang sejati itu berbicara soal siapa yang aku punya. Yaitu aku punya Yesus atau tidak. Karena seberapapun kayanya kita, seberapapun tingginya pendidikan kita, seberapapun anak kita bisa studi, bahkan sampai di luar negeri, bahkan sampai menikah, bahkan sampai kita punya cucu, bahkan sampai segala pencapaian apapun yang bisa kita capai, tanpa Yesus, sesungguhnya hidup kita tidak sukses. Justru adanya tetap seperti yang Tuhan Yesus tadi katakan, miskin, telanjang, buta, dan lain sebagainya. Tetapi kesuksesan yang sejati itu hanya bisa kita capai di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal itu sama juga Bapak Ibu Saudara-saudari dengan ketika kita itu percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah ombak lautan yang besar. Kita itu satu kapal dengan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian kita berkata kepada Tuhan Yesus, aku tidak mau sekapal denganmu Tuhan Yesus. Aku mau melompat dari kapalmu dan aku mau membangun kapalku sendiri. Dan lihat, inilah kapalku Tuhan Yesus. Dan kita membanggakan, Tuhan Yesus inilah kapalku. Dan lalu kemudian ternyata angin ombak besar menghajar, badai gelombang itu menghajar, dan kapal kita pecah, dan kita hanya bisa berpegang pada satu puing-puing kapal itu. Lalu kita terkatung-katung di tengah ombak badai yang besar itu. Dan ternyata yang Tuhan Yesus lakukan, dia tidak berkata, kapok anakku, ngapain kamu keluar dari kapalku, rasakan sekarang, tidak. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah, ayo anakku kembali masuk ke dalam kapalku. Mari kita satu kapal lagi bersama-sama, kita berlayar, mengarungi kehidupan kita, berjalan bersama. Apapun musim hidupmu, mari kita jalani bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya, bagaimana dengan respons kita? Apakah lalu kita berkata, tidak Tuhan, tidak, aku tetap mau memegang puing-puing kapalku ini hasil karyaku, ini kebisaanku, ini usahaku, ini kebanggaanku. Atau kita justru mau melepaskan itu dan lalu kita berkata, Tuhan, aku mau terus kembali satu kapal denganmu. Mari kita berlayar bersama. Aku tidak tahu akan ada apa di tengah-tengah ombak badai, di tengah lautan ke depan. Tapi apapun yang terjadi, aku mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sungguh melihat keadaan kita. Dan mari kita sungguh mau melihat anugerah Tuhan bagi hidup kita. Saya undang pemusik boleh maju, pemuji boleh maju. Inilah yang kita pelajari saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kesuksesan hidup itu bukan berbicara soal mengenai apa yang kita punya, tetapi siapa yang kita punya.
Jangan sampai kita menjadi Kristen tanpa Kristus. Tetapi justru maukah kita memperhatikan keadaan kita? Maukah kita memperhatikan juga anugerah Allah? Saya ingin ajak tuh kita mau menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari kita mau memeriksa hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita, kita memejamkan mata kita. Karena jangan-jangan saat ini Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Dan Tuhan rindu kita mendengar ketukan pintu itu. Kita kembali membukakan pintu hati kita. Dan kita makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus semeja. Kita memiliki relasi yang dipulihkan. Maukah kita sungguh membukakan pintu hati kita kepada Tuhan? Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga yang mau menjawab iya. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan serukan, ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya. Saya kembalikan mimbar. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan,
Ku jawab ya, ya. Inilah meja Tuhan. Inilah pesta rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Setiap orang yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan mengundang dia masuk dalam hidupnya, diundang untuk bersama-sama duduk makan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menjawab panggilan Tuhan ini dalam hidup kita, dan benar-benar mengatakan, ya Tuhan, ya Tuhan, kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Bapa kami di dalam surga, dengan penuh kerendahan hati kami saat ini melihat kembali siapakah diri kami. Apakah yang bisa kami banggakan dalam hidup ini? Apakah yang bisa kami lakukan tanpa Engkau? Itu sebab Bapa, pagi hari ini kami mau membuka hati kami. Ampuni semua dosa, kesalahan kami, semua hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami berlayak duduk makan bersama-sama menikmati, oh Tuhan, pesta rohani ini. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Sebentar akan kami nyatakan dalam iman kami, melihat bahwa tubuh dan darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami mau berjalan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersekutu. Amin. Silakan duduk kembali, renungkan dengan dalam firman Tuhan. Saya mengundang pelayan akan tampil ke depan untuk melayani kita bersama-sama. Sementara pelayan akan membagikan roti dan anggur, firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, diambilnyalah roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Karena itu siapa yang makan roti maupun minum dari cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, dia bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya maka hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu biarlah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak, yaitu dengan tidak mengakui tubuh Kristus, ia makan dan minum penghukuman bagi dirinya sendiri. Itu sebabnya marilah sekarang kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan mengetuk di depan pintu hatimu. Dan adakah saudara mengatakan, Tuhan, aku tidak siapa-siapa, aku bukan siapa-siapa, tapi aku mau Engkau yang menguasai hidupku. Masuklah dalam hidupku ini.
Dengar dia memanggil nama saudara satu demi satu untuk mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang sudah dipecah-pecahkan bagi kamu. Mari jalani hidupmu menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya mari kita katakan dan nyanyikan lagu ini sekali. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Saudara yang mau menjawab dan kata, ya Tuhan aku mau, silakan berdiri dan kata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sebab itu banyak orang-orang yang lemah dan sakit di antara kamu, bahkan tidak sedikit yang mati. Tetapi jika kita memeriksa diri kita sendiri, kita tidak akan dihukum. Itu sebabnya periksa kembali diri kamu. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Adakah Kristus yang paling utama dalam hidup ini? Sudahkah kita mengakui kita ditebus dan kita akan menjalani hidup sebagai panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini? Ku jawab ya, ya. Benarkah itu jawaban dari hatimu? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita siapkan hosti tubuh Kristus pada tangan kita. Pegang pada tangan kanan saudara, angkat dia lebih tinggi dari kepala saudara dan katakan, Tuhan, aku mengakui ini adalah tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, setiap kali kamu mengambil roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan keyakinan penuh. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita siapkan cawan pada tangan kanan. Angkat dia lebih tinggi dari kepala kita sebagai suatu penghormatan akan korbannya. Firman Tuhan mengatakan demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Jawablah pertanyaan berikut dengan yakin dan teguh. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita
yang mengucap syukur kepada Tuhan dan berjanji, aku mau menjalani jalan sebagai anak-Mu, mengangkat tangannya dan kita nyanyikan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Inilah pengakuan kami, inilah pengau Tuhan, tekad hati kami. Kami rindu, kami Tuhan memuliakan Engkau, dan Tuhan menjadikan Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami, Raja atas hidup kami, sehingga kami boleh duduk makan bersama dengan Engkau, dan kami boleh menyaksikan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semua orang boleh melihat ada kemuliaan Allah dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, yakin percaya kami yang sudah dengan iman mengakui tubuh dan darah-Mu, Tuhan mendatangkan berkat atas hidup kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang Tuhan dalam kesusahan Tuhan memberikan penghiburan, yang ada masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang membawa persembahan bisa maju ke depan. Kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dan kita persiapkan persembahan kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Telah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi, dia akan ganti, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Untuk penutup doa Tuhan bisa maju ke depan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita menyerahkan semua ke dalam tangannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh beribadah, kami boleh berbakti, kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami merespon panggilan-Mu ini.
Kami membawa diri kami sepenuh ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami, sehingga persembahan ini menjadi satu bau dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, dan membawa Tuhan banyak jiwa datang kepadamu. Itu sebenarnya Tuhan, terima kasih. Tuhan mau memakai semua pengurus, sehingga Tuhan kami boleh dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami Tuhan tetap mendoakan untuk saudara kami yang saat ini terbaring lemah. Mari Tuhan pakai Tuhan. Oh Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan dan merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami doakan juga untuk saudara kami yang memerlukan pemulihan kesehatannya. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai kami, sehingga sebentar kalau kami pulang, Tuhan menyertai kami, memberkati kami, dan menganugerahkan semua berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan kemurahan serta penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkati Allah, katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama